untuk memberikan sedikit materi mengenai cara penggunaan Siwasli untuk PSU pada tanggal 19 April besok. Saya izin share screen, Pak Komar. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai untuk memaparkan apa saja agenda bahasan kita kali ini. Kita akan membahas ini, masih salah, di 19 April. Kita akan bahas wilayah mana saja yang melakukan PSU di tanggal 19 April, lalu ada sedikit revisi pertanyaan pada Siwasli dan siapa saja penggunanya, seperti apa aplikasi Android dan web dashboardnya, dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, di wilayah PSU pada tanggal 19 April nanti, mungkin boleh dikoreksi, saya mengambil ini dari data yang terakhir kami terima mengenai wilayah mana saja akan melaksanakan PSU pada tanggal 19 April besok. Itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 provinsi di 9 kabupaten kota, di mana seluruh TPS di seluruh desa kelurahan dan di seluruh kecamatan mengikuti proses PSU besok pada tanggal 19 April. Oke, saya lanjut. Lalu untuk di Siwasli PSU ini ada sedikit revisi pertanyaan, hal-hal yang mengikuti kebutuhan yang akan digunakan pada proses PSU besok. Beberapa pertanyaan mungkin yang dihilangkan atau mungkin disesuaikan pertanyaannya, tapi dengan cara menjawab yang sama sekali tidak berubah, tetap menggunakan prinsip pertanyaan tertutup dengan jawaban tertutup ya atau tidak, gitu, di mana apabila ya atau tidak di salah satu pilihan itu merupakan terjadi hal yang tidak semestinya, itu harus dilampirkan dengan teks atau paparan narasi gitu yang menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Oke, lalu untuk info pengguna Siwasli itu untuk pengguna rekan-rekan kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi bisa langsung login menggunakan akun pemilihan yang kemarin kita gunakan pada bulan November 2024 kemarin. Lalu untuk teman-teman PTPS dan PKD, bila kemarin sudah memiliki akun pada saat pemilihan, tetap harus daftar ulang dengan akun baru. Boleh menggunakan nomor HP yang sama dan tentu nomor TPS, desa, kelurahan, atau wilayah yang sama gitu. Jadi apabila nanti ada yang kesulitan, misalnya ternyata waktu daftar dapat info ditolak gitu ya, saat pendaftaran ditolak, misalnya sudah terdaftar gitu, nah boleh menghubungi kami, kemungkinan karena mungkin wilayahnya belum dibuka gitu, atau di antara wilayah yang kita mention ini ada yang belum kita izinkan untuk mendaftar ulang untuk melaksanakan PSU di tanggal 19 April besok. Oke, lalu untuk aplikasi Android semuanya masih sama. Ini dimulai dari kita cek di Play Store gitu ya, versi terakhir itu harus yang ada tulisan PSU version. Jadi apabila sudah ada yang pernah install atau memasang aplikasi Siwasli 2024 di perangkatnya, di Androidnya gitu ya, nah itu harus melakukan proses update karena kita ada perubahan pertanyaan. Misalnya di form A2 ada beberapa perubahan, di form A3 juga ada beberapa perubahan, juga di form A4 gitu. Nah ini pastikan menggunakan versi yang sudah ada PSU versionnya di Play Store. Lalu untuk langkah proses registrasi itu ada 5 langkah sebelum berhasil masuk. Pertama, install aplikasinya atau update gitu ya, bila sudah punya di-update. Kalau belum punya silakan di-install. Nanti sudah terinstall, dia akan ada tombol open atau buka. Setelah dibuka, lalu klik tombol daftar yang warna merah di bawah, daftar atau register baru. Lalu nanti ada layar memilih tipe akun. Ini khusus untuk teman-teman PTPS dan PKD ya. Panwascam, kabupaten, kota, dan provinsi tidak melewati proses ini. Ini khusus untuk teman-teman PTPS dan PKD. Silakan pilih tipe akun, jangan sampai salah bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Jangan sampai PTPS memilih PKD dan PKD memilih PTPS gitu. Karena ini hal yang sangat sederhana sekali gitu. Jadi untuk PTPS memilih yang warna coklat, untuk PKD memilih yang warna merah marun gitu. Lalu pilih apakah kita akunnya PTPS atau PKD. Setelah itu akan dialihkan ke halaman untuk mengisi data diri selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya. Masukkan nama yang lengkap gitu ya, masukkan nomor HP yang benar, jangan sampai salah. Lalu password yang mudah diingat tapi sulit ditebak gitu. Jadi misalnya ulang tahun kita balik gitu, seperti itulah kira-kira. Tapi mudah diingat tapi sulit ditebak. Lalu lanjutkan dengan memilih jenis kelamin, wilayah, dan lain-lain. Nanti kalau sudah, kita bisa lihat layar konfirmasi untuk memastikan apakah semua data sudah benar. Nah di layar ini
teman-teman pengguna atau PTPS atau PKD yang sudah mengisi data diri sebelumnya, jangan langsung buru-buru klik ya, karena juga nanti akan ditahan oleh sistem, tidak bisa langsung buru-buru klik ya. Tapi perhatikan dulu apakah nama kita sudah benar, apakah nomor HP kita sudah benar, apakah password kita sudah kita ingat gitu ya. Dan provinsi yang kita pilih benar, kabupatennya benar, kecamatannya benar gitu ya, desa kelurahannya benar, nomor TPS-nya sudah benar atau belum gitu. Nah, jangan sampai ada salah satu komponen ini yang salah. Kalau salah, klik tidak, agar kembali lagi ke form registrasi, form pendaftaran gitu, untuk memperbaiki, misalnya nomor TPS salah, kita perbaiki gitu. Nah, kalau sudah benar, boleh diklik screenshot. Screenshot ini untuk menyimpan tampilan ini ke dalam galeri. Jadi misalnya nanti ternyata logout gitu ya, lalu lupa passwordnya apa, nah ini bisa dilihat di galeri, lalu bisa dilihat passwordnya apa, username-nya apa, username-nya pakai nomor HP gitu ya. Nah ini, tapi apabila sudah yakin benar, ketika diklik ya, ini sudah langsung login, jadi tidak perlu logout lagi, jadi makanya tidak perlu logout sebenarnya. Kalau sudah berhasil register, langsung masuk halaman depan, berhasil masuk, dan ini bisa mengisi langsung laporannya dengan mengklik tanda plus gitu. Setelah klik tanda plus, nanti akan muncul form A1, A2, silakan dilanjutkan dengan mengisi formnya gitu. Bagi teman-teman PTPS akan muncul form A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Tapi teman-teman PKD akan muncul form B1, B2, dan B3. Jangan sampai nanti teman-teman PKD, kok saya form A1, A2-nya nggak ada. Jelas, karena PKD mengisi form B1, B2, dan B3, bukan form A. Seperti itu. Nah, ini untuk tahapan pelaporan alat kerja TPS, untuk teman-teman PTPS itu form A1 mulai diakses pada H-3 pada pukul 12 waktu setempat, mengawasi sampai dengan pukul sampai dengan H-1 pada pukul 23.59 malamnya gitu waktu setempat. Nah, ini waktu mengawasinya. Kalau misalnya, Pak, saya baru bisa ngirim pas hari H, nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu form A2-nya juga mulai diakses pada H-1 pukul 12 siang, mengawasinya sampai pukul 6 pagi di hari H, tapi mengisinya boleh setelahnya. Form A3-nya juga mulai diakses pada hari H pada pukul 6 pagi, waktu setempat, mengawasi sampai dengan pukul 13 waktu setempat. Boleh mengisi setelahnya, nggak usah khawatir. Lalu form A4 juga mulai diakses pada hari H pukul 13 waktu setempat, mengawasi sampai dengan selesai proses penghitungannya. Nah, ini mengisinya ya boleh setelah selesai baru mengisi form A4. Begitu juga form A, mungkin nanti tidak ada gubernur ya, tapi langsung ke form A6 yang mulai diakses pada hari H pukul 13 waktu setempat. Lalu untuk teman-teman PKD itu form B1, B2, dan B3 semuanya diakses pada hari H, di mana form B1 itu pada pukul 6 waktu setempat pagi, lalu form B2-nya pada pukul 14 waktu setempat di hari H juga, lalu form B3-nya pada pukul 16 waktu setempat di hari H. Lalu untuk teman-teman kecamatan Panwascam itu ada form C1 di H-1, jadi di hari H mungkin tanggal 18-nya kalau besok ya, di tanggal 18 April dari pukul 6 pagi waktu setempat untuk mengawasi persiapan pemungutan suara di form C1. Lalu form C2-nya itu di H+1 berarti tanggal 20 pukul 9 waktu setempat. Lalu form C4 berarti ya besok karena tidak ada gubernur gitu ya, di form C4-nya mulai diakses pada H+1 pada pukul 18 atau bisa lebih cepat. Seperti itu. Itu kurang lebih paparan atau simulasi yang bisa saya sampaikan, mungkin agar lebih mudah kita bisa langsung ke diskusi dan tanya jawab untuk bisa sharing gitu, saling menggali informasi yang bisa kita bagikan. Itu kira-kira Pak Komar, saya kembalikan ke Pak Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.